Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sehari sesudah merayakan pesta salib suci, gereja kita memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Perayaan ini mulai populer di dalam gereja Katolik sejak abad ke-12 dan dimulai oleh para biarawan Benediktin dan kemudian merambat masuk ke seluruh gereja semesta. Peringatan ini sering dikenal juga dengan sebutan Mater Dolorosa. Peringatan Maria yang berduka cita menunjuk pada kedukaan yang dialami Bunda Maria sepanjang hidupnya, seperti yang dituangkan dalam devosi 7 duka cita Santa Perawan Maria. Mulai dari nubuat Simeon ketika ketemu bayi Yesus, pengungsian ke Mesir, Yesus hilang di bait Allah, Maria bertemu Yesus dalam perjalanan menuju Golgota, Yesus mati di kayu salib, Yesus diturunkan dari salib, dan jenazah Yesus dimakamkan. Semua peristiwa tersebut menggambarkan betapa dalam cinta Maria kepada Yesus putranya. Maria senantiasa hadir menyertai perjalanan dan perutusan Yesus di dunia. Bacaan Injil pada peringatan Santa Perawan Maria berduka cita ini mengungkapkan Maria sebagai teladan sempurna dari seseorang yang tetap setia berdiri di dekat kayu salib sampai saat kematian putranya. Dalam hidupnya, Maria telah menanggung pencobaan macam apapun, kesulitan apapun, dan penderitaan sengsara yang bagaimanapun beratnya, agar dapat tetap bersama dengan Yesus. Maria mendukung dia, walaupun hal itu berarti harus menyaksikan kematiannya yang mengenaskan di atas kayu salib. Betapa pedihnya hati Maria selagi dia menyaksikan segala ketidakadilan yang menimpa putranya. Dan puncaknya ialah ketika dia menyaksikan anaknya itu menderita tergantung di salib dan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sebagaimana telah dinubuatkan oleh Simeon, hati Maria akan ditembus oleh sebilah pedang penderitaan. Akan tetapi, fiat Maria itu tanpa syarat. Dan karena fiatnya yang keluar dari kedalaman hatinya, Maria mampu untuk menerima semua penderitaan yang harus ditanggungnya. Maria berdiri tegak di bawah salib putranya sebagai seorang yang menjadi model bagi kita semua. Dengan jawaban ianya kepada Allah, baik pada saat-saat susah maupun saat-saat penuh kegembiraan. Di Bukit Kalvari, Maria menunjukkan kepada kita bagaimana kita juga dapat berdiri dengan setia di dekat salib Yesus. Bunda Maria juga telah diserahkan kepada kita
untuk menjadi bunda kita. Dialah bunda rohani bagi kita. Ia seorang ibu yang senantiasa memahami anak-anaknya serta menghibur dalam penderitaan. Selain sikap hormat kepada Maria sebagai bunda yang berduka cita, kita juga belajar untuk meneladan hidupnya sebagai murid yang setia. Bunda Maria adalah sosok yang sempurna. Pengorbanan hidupnya telah membuka hati dan pikiran banyak orang. Ia adalah martir tanpa tetesan darah. Dari Bunda Maria kita belajar untuk berserah kepada Allah. Dari Bunda Maria kita belajar untuk percaya meskipun semua hal nampak sia-sia. Dari Maria kita belajar mencintai Yesus, Tuhan dan Penyelamat kita. Dan akhirnya, mari kita menjalin komunikasi akrab dengan Sang Bunda dengan berkata, Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.